Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Ustaz, Selanjutnya Ustaz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang Padang, akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tiada suatu ucapan yang pantas keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba, melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali berjumpa pada malam hari ini dalam rangkaian acara Fatwa TV Live Interaktif Jalan Lurus bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhahullahu Ta'ala, yang dimana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada malam hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331 544 6087, atau Anda juga bisa telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 7000 6087, atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan alhamdulillah telah membersamai kami secara virtual dari Pandeglang, Banten, Ustadz Abdullah Roy. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah bikhair. Gimana antum semuanya? Alhamdulillah. Di Jember ya? Alhamdulillah teman-teman di Jember sehat dan alhamdulillah dalam keadaan baik Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Sudah Amin. siap Jazakumullah khairan. untuk menyapa para pemirsa Fatwa TV malam hari ini Ustaz? Insyaallah biidznillah. Thayyib, barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat, dan kami juga turut menyapa beberapa siaran radio RTVC yang turut merilai acara kita pada malam hari ini, diantaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah FM Caruban, dan Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali kegiatan live interaktif kita pada malam hari ini, marilah kita simak nasihat membuka dari Ustadz guna membuka live interaktif kita. Oleh karenanya dengan hormat kami minta kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dan ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya, khususnya kita yang sedang ditimpa musibah, baik itu ditimpa penyakit atau keresahan, kekhawatiran. Nabi SAW mengatakan dalam hadis tersebut, ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syawkati yushakuha
illa kaffarallahu biha min khatayah. Yang artinya tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, kegelisahan, bahkan kata beliau duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Para pemirsa, ada beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, musibah yang menimpa kita pada hakikatnya adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sesuatu yang sia-sia. Melainkan di sana ada hikmah yang besar. Di situ ada penghapusan dosa. Dan penghapusan dosa adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menyayangi kita dengan cara menghapus sebagian dosa-dosa kita, sehingga kita tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, musibah yang merupakan rahmat tersebut mencakup berbagai bentuk kesulitan, berbagai bentuk kesusahan, penderitaan, mulai dari penyakit yang berat, yang sedang, yang ringan, kesedihan yang muncul di dalam diri kita, mungkin sedih berpisah dengan orang yang dia cintai, sedih karena kehilangan hartanya, bahkan duri yang kecil yang mengenai kaki seseorang misalnya, maka ini bisa menjadi sebab diampuninya, dibersihkannya, dihapuskannya sebagian dosa seseorang. Di antara faedahnya bahwasanya seorang muslim, seorang yang beriman tidak lepas dari yang namanya ujian. Seorang yang beriman, dia mengatakan, aku beriman, aku percaya, aku yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diuji. Dan ujian tersebut justru malah menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi dia, mengajarkan kepadanya banyak hal, dan justru ujian tersebut merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa yang namanya pahala dan juga penghapusan dosa ternyata bukan hanya dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang, tapi kesabaran seseorang dalam menghadapi sebuah musibah juga bisa mendatangkan pahala, juga bisa menghapuskan dosa seseorang. Dan ini semua tentunya merupakan dorongan bagi kita untuk bersabar dan tidak putus asa apapun yang menimpa dia berupa musibah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar ketika dia mendapatkan musibah, baik musibah yang kecil maupun musibah yang besar, dan semoga yang demikian bisa menjadi penghapus sebagian dari dosa-dosa kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas nasihatnya. Semoga kita senantiasa diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba yang memiliki keimanan
dan juga konsistensi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengingatkan bahwasannya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada malam hari ini melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 706087. Baik Ustadz, kita masuk ke pertanyaan pertama yang sudah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan masuk dari website di www.dewanfatwa.com. Nah, Pertanyaan dari saudari Iza dari Bogor, Jawa Barat. Bismillah Ustadz, ingin bertanya, apa hukumnya dokter yang melakukan botox atau penyuntikan toksin botulinum pada muka pasien yang ada kerutan untuk melemaskan otot dan mengurangi kerutan yang sifatnya temporer atau sementara pada pasien? Saya sempat membaca kalau yang sifatnya tidak permanen itu tidak apa-apa. Apakah itu benar? Karena saya ada tawaran kerja di klinik kecantikan dan itu harus bisa suntik botox ke wajah pasien. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Tentang masalah skincare atau kecantikan, maka ini di antara hal yang perlu seseorang berhati-hati, dan di zaman sekarang terlalu banyak praktek-praktek skincare yang kalau diperhatikan maka ini telah melanggar syariat. Di dalamnya ada pengubahan terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang boleh saja dia berusaha untuk bersih, berusaha untuk tampil baik di hadapan orang, dan membantu orang lain untuk melakukan yang demikian, akan tapi tentunya harus memperhatikan batasan-batasan syariat. Dan oleh karena itu, yang seperti ini tentunya bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang berkompeten. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi saudari Iza dari Bogor, Jawa Barat. Kita lanjut ke penelpon, ke penanya selanjutnya. Kali ini ada dari hamba Allah dari Riau. Ustadz, ada yang bertanya, ada seorang ikhwan udah ngaji, terkadang menghubungi beberapa akhwat seperti mendekati untuk menikah. Banyak tanya-tanya ke akhwat seakan ingin menikahi, bahkan sampai seperti pacaran dalam chattingannya. Karena si ikhwan mengikuti syahwatnya namun yang dibahas agama, padahal sebenarnya belum ingin menikahi. Kemudian si ikhwan ini gelisah dengan kelakuannya tersebut, khawatir mempermainkan agama. Apakah masuk dosa mempermainkan agama yang seperti ini Ustadz? Dan bisakah sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Barakallahu fikum. fikum barakallah. Apabila seseorang dia sudah berkeinginan untuk menikah dan dia mulai tertarik dengan seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka adalah dia mengambil langkah-langkah syar'i yang jauh dari syubhat, jauh dari syahwat. Yang bisa dia lakukan adalah menghubungi wali dari wanita tersebut, dan apabila dia ingin menanyakan tentang perihal wanita tersebut, maka dia bertanya kepada walinya, kepada ayahnya, kepada kakaknya atau adiknya yang mereka adalah orang yang tentunya lebih tahu, lebih dekat dengan wanita tersebut, dan menjauhi yang namanya khalwah. Baik khalwah tersebut adalah khalwah secara offline, yang bertemu langsung berdua tanpa ada di sana mahram, maupun secara online, ya dengan chatting dan saling berbicara satu dengan yang lain tanpa ada di sana keperluan yang mendesak.
maka dikhawatirkan yang demikian adalah bagian dari khalwah yang diharamkan. Maka ini termasuk seandainya terjadi, maka ini termasuk pintu-pintu perzinaan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kalian mendekati zina. Dan khalwah baik offline maupun online, baik yang sungguh-sungguh itu merupakan khalwah yang diharamkan ataupun perkara yang dibungkus dengan seakan-akan di situ ada perbincangan tentang masalah agama, padahal di dalamnya adalah syahwat, di dalamnya adalah khalwah yang diharamkan, maka ini adalah tentunya harus kita jauhi dan tidak sampai kepada dosa yang besar, akan tapi ini adalah pintu kepada dosa yang besar dan tidak dikatakan orang yang melakukannya kemudian dia mempermainkan agama, dikatakan bahwasanya dia adalah mengolok-olok agama. Tidak ya, ini adalah pintu di antara pintu-pintu perzinaan yang tidak boleh kita meremehkan masalah ini, akan tapi dia tidak sampai dikatakan sebagai mengolok-olok agama yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wallahu taala a'lam. Nah, Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi hamba Allah dari Riau yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini ada dari saudara Mohon maaf, alhamdulillah sudah bergabung bersama kami. Penelpon pertama kita kali ini ada dari Bapak Iskandar dari Depok. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz beserta semua tim senantiasa dalam keadaan sehat, barokah serta senantiasa sehat menyampaikan ilmu kepada kami semua. Amin. amin, amin. Barakallahu fikum. Sudah lama tidak ketemu di udara lewat Pak Ustadz. Masya Allah, iya. Sehat Pak Iskandar? Ya Alhamdulillah, barakallahu fikum Pak Ustadz. Masya Allah, fikum Semoga barakallah. doakan untuk kami juga biar sehat semua dan keluarga yang barokah. Amin, amin. Ustaz, Jazakumullah terkait khairan. ada pelajaran tauhid ya tentang materi yang kami dapatkan, itu bahwa nanti kita akan melihat Allah itu dua kali ya. Pertama di padang mahsyar, kemudian yang kedua nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Amin. Mengenai di padang mahsyar Pak Ustaz, itu apakah semua orang melihat Allah pada saat itu? Dan bagaimana bentuknya di saat itu? Karena kalau disebutkan kalau di surga kelihatan full, kalau di padang mahsyar seperti apa? Apakah termasuk orang-orang kafir juga melihat Allah pada itu, atau hanya orang-orang Islam saja? Kemudian bedanya antara wajah Allah pada saat di padang mahsyar dengan di surga itu, bedanya di mana Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka para ulama berselisih pendapat di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa yang melihat hanyalah orang-orang yang beriman saja. Ada yang mengatakan yang melihat adalah orang yang beriman dan orang-orang munafik. Dan ada yang mengatakan bahwa yang melihat adalah semuanya. Baik orang-orang yang beriman, orang-orang munafikun, maupun orang-orang kafir. Dan dalil menunjukkan wallahu ta'ala a'lam bahwa yang lebih kuat yang akan melihat Allah SWT di padang mahsyar adalah semuanya. Yang melihat Allah SWT di padang mahsyar adalah semuanya. Dan ru'yah di sini, melihat di sini bukan ru'yah yang di dalamnya ada kelezatan. Bukan ru'yah yang di dalamnya ada kenikmatan.
Tetapi ini adalah para ulama menjelaskan dinamakan dengan ru'yatu at-ta'rif. Ru'yatu at-ta'rif. Ru'yah melihat yang maksudnya adalah untuk mengenalkan. Yang tujuannya adalah untuk mengenalkan. Jadi tidak ada di sana kelezatan. Orang munafik melihat dan orang-orang kafir juga mereka melihat, orang-orang yang beriman demikian pula melihat. Nah, ini tentang ru'yatullah azza wa jalla di padang mahsyar. Adapun ru'yatullah azza wa jalla di dalam al-jannah, dalam surga, maka ini adalah untuk orang-orang yang beriman saja, dan di dalamnya ada kenikmatan dan juga kelezatan. Bahkan ini adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang beriman di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan memberikan kepada kita karunia untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Bapak Iskandar dari Depok yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Kali ini ada dari hamba Allah dari Mekah yang beliau qadarullah ingin menelpon namun dari tadi gagal, Ustadz. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Alberuni. Hotel saya jaraknya dengan Masjidil Haram jaraknya lebih dari 1 kilo. Sedangkan kami dan keluarga sudah usia lanjut. Kalau kami sholat di hotel, apakah pahalanya sama dengan di Masjidil Haram? Mohon nasihatnya Ustadz, biar kami beribadah terasa nyaman. baik. Barakallahu fikum. Pendapat yang lebih kuat tentang masalah keutamaan mendapat pahala 100.000 kali lipat bagi orang yang sholat di Al-Masjidil Haram, bahwa yang dimaksud dengan Al-Masjidil Haram di sini adalah tanah haram secara umum. Dan tanah haram itu lebih luas tentunya daripada masjid Ka'bah, masjid yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi Al-Masjidul Haram yang disebutkan dalam hadis ini maksud adalah tanah haram secara keseluruhan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Janganlah mereka mendekati Al-Masjidul Haram setelah tahun ini. Maksudnya adalah orang-orang musyrikin setelah tahun ke-9 Hijriah mereka tidak boleh masuk ke dalam Al-Masjidil Haram. Apa yang dimaksud? Ini maksud adalah tanah haram. Yang tidak boleh seorang musyrik, orang yang kafir masuk ke dalam tanah haram. Sehingga kalau memang masjidnya berada di tanah haram, maka insya Allah dia masih mendapatkan keutamaan 100.000 kali lipat. Dan apakah kemudian seseorang mencukupkan diri untuk sholat di dekat hotel dan tidak datang ke Masjidul Ka'bah? Kalau memang bisa dan masih bisa untuk datang ke Masjidul Ka'bah, Masjidil Haram yang ada di sekitar Ka'bah, maka tentunya ini lebih baik dan lebih besar pahalanya dari sisi bahwasanya masjid tersebut lebih banyak makmumnya, lebih banyak orang yang sholat di sana, dan dia adalah paling lama dan paling lebih dahulu berdiri, maka tentunya ini lebih besar pahalanya dari sisi ini. Adapun dari sisi lipat ganda 100.000, maka orang yang sholat di Masjidul Ka'bah yang ada di sekitar Ka'bah ataupun orang yang sholat di masjid yang lain yang misalnya yang 1 kilo dari Masjidil Haram, selama dia di tanah haram, maka kita berharap semoga dia masih mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Bapak Alberuni yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari hamba Allah dari Palembang, Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua kaum muslimin seperti baiknya di seluruh dunia. Allahumma amin. Amin. Gini Ustaz pertanyaannya mengenai sholat Ustaz. Kan kalau di saat kita lagi sujud, kedekatan seorang hamba kan pada Allah tuh di saat lagi sujud. Apakah ada perbedaan di antara sholat sunnah dan sholat fardu? Di saat sujud dibaca berulang-ulang kali seperti gini. Diambil dalam ayat Al-Quran. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus diulang lagi Ustaz, ulang lagi. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a seterusnya. Nah, terus tapi ulang-ulang lagi di sujud pertama itu atau sujud kedua dan seterusnya. Diulang-ulang terus ada juga bacaan untuk saudara, untuk anak dan sebagainya. Itu gimana Ustaz? Apakah ada perbedaan di antara dikhususkan hanya untuk salat fardu atau sunnah atau memang dibolehkan untuk ulang-ulang seperti itu? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Berdoa ketika sujud dan keutamaannya di dalam hadis bahwa keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa di dalam sujud. Maka ini mencakup sholat yang fardu maupun sholat sunnah. Tidak dibedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Keutamaan ini bisa didapatkan oleh seseorang baik ketika dia sujud dalam sholat fardunya maupun sujud dalam sholat sunnahnya. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan mengulang-ulang doa, maka ini justru termasuk hal yang diutamakan. Mengulang-ulang doa meskipun dengan lafaz yang sama, maka tidak masalah. Bahkan kita disunahkan untuk mengulang-ulang doa. Tentunya disertai dengan memahami maknanya. Dan doa yang disebutkan tadi, doa untuk kedua orang tua, kemudian doa untuk anak-anaknya, makanya adalah doa-doa yang baik, bahkan dia adalah doa-doa yang tercantum di dalam Al-Quran yang dibaca oleh orang yang soleh atau dibaca oleh seorang nabi. Tidak masalah kita membaca doa tersebut di dalam sujud kita dengan niat untuk membaca doa, bukan membaca ayat. Jadi mengulang-ulang doa tadi boleh-boleh saja, tidak masalah, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari hamba Allah dari Palembang. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari hamba Allah kembali namun dari Jambi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Baik, qadarullah terputus. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang sudah ada di meja redaksi kami. Pertanyaan masuk dari website di www.dewanfatwa.com. Pertanyaan dari saudara Fahrul dari Kepulauan Riau. Ustadz izin bertanya, apakah membaca tentang sihir termasuk pembatal keislaman? Misalnya membaca tentang kegunaan tongkat sihir. Syukron Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan adalah dengan niat dan bagi seseorang apa yang dia niatkan.
Jika dia membaca tentang masalah sihir, ingin mengetahui tentang faedah dari tongkat sihir, kalau tujuannya adalah ingin mempraktekkan, ingin melaksanakan sihir tersebut, dan sihir adalah isti'anah dengan syaitan, meminta pertolongan kepada syaitan, maka ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Bisa membatalkan keislaman seseorang. Namun jika membacanya tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada orang lain tentang kebatilan sihir, untuk membantah, maka ini tentunya bukan merupakan kekufuran. Ini bukan merupakan kekufuran. Jadi intinya di sana ada perincian. Kalau membaca tentang masalah sihir tujuannya adalah untuk mempraktekkan, maka dikhawatirkan di sini terjadi kekufuran. Tapi kalau maksudnya adalah ingin membantah, ingin menjelaskan tentang kekufuran sihir, maka ini demikian tidak termasuk kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas jawabannya kepada Ustadz. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Saudara Fahrul dari Kepulauan Riau. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya pada malam hari ini, ada dari Ibu Fatimah dari Jambi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu Mau nanya pertanyaannya. Ustadz, iman kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, ketika iman kita naik, kita rajin beribadah, kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah, segala macam. Karena suatu hal mungkin iman kita turun. Nah, apa yang kita lakukan supaya iman kita turun itu tidak kebablasan, sehingga yang biasanya rajin beribadah jadi malas. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus dari Ibu tentang masalah bagaimana cara menambah keimanan. Karena iman bertambah dan juga berkurang. Nah, di antara cara untuk menambah keimanan apabila seseorang merasakan di dalam dirinya imannya turun, maka yang pertama adalah dengan seseorang memperbanyak membaca Al-Quran dan disertai dengan mentadaburi, merenungi isinya. Meskipun hanya sedikit yang dia baca, tetapi dia memahami maknanya, memahami isinya, merenungi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang demikian akan menjadikan seseorang semakin merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan dia sendiri, kemudian dia membuka mushaf dan dia mulai ayat demi ayat dia membaca dan memahami maknanya, dan dia merasakan ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, dan kita membenarkan. Seseorang duduk kemudian berusaha untuk konsen dalam membaca Al-Quran tersebut, kemudian mentadabburinya, maka insya Allah ini bisa menjadi sebab bertambahnya keimanan seseorang. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan mereka pun hanya bertawakal kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum coba dan semuanya kita hendaknya bisa mempraktikkan mushaf yang ada di rumah kita masing-masing. Apabila kita membaca dengan baik dan memahami maknanya, ini bisa insyaallah biidznillah menjadi sebab bertambahnya iman. Ya, menjadi sebab terjaganya kita dari ketergelinciran dan terlalu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, di antara caranya adalah dengan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Melihat matahari, melihat langit, memperhatikan kekuasaan Allah di dalam gunung-gunung yang Allah SWT ciptakan, atau bahkan melihat kekuasaan Allah di dalam penciptaan diri kita sendiri sebagai manusia. Ya, seorang terkadang melihat dirinya sendiri. Bagaimana Allah SWT menciptakan badannya, bagaimana Allah menciptakan tangan dan juga kakinya, wajahnya. Sungguh di dalam yang demikian ada kekuasaan Allah SWT, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang tidak harus dia melihat jauh di sana, tapi di dalam diri seseorang ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah SWT mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Kalau kita benar-benar ingin kebaikan, dan Allah SWT dialah yang maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita masing-masing, maka insya Allah apa yang kita lihat yang ada di sekitar kita, insya Allah bisa menjadi sebab bertambahnya iman. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan kami ucapkan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Fatimah dari Jambi yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Pemirsa, kali ini ada dari Bapak Fuad dari Jakarta Utara. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaannya begini, bagaimana menyikapi perkataan seorang pedagang ya, umpamanya lagi musim hujan gitu, hujan lagi, hujan terus, jadi dagangannya itu jadi sepi gitu, jadi seakan-akan jualan sepi itu karena hujan terus gitu, Tad. Bagaimana menyikapi perkataan tersebut, Tad? Terus yang kedua, apakah dibolehkan seorang pedagang yang baru membuka dagangannya itu melakukan dengan menyebut bismillah, terus menyabetkan kain ke barang dagangannya itu, Tad, sambil mengucapkan laris gitu. Apakah perbuatan seperti itu diperbolehkan, Tad? Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, barakallahu fikum. Bapak penanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini adalah pertanyaan yang bagus sekali, yang mungkin pernah dilakukan oleh salah seorang di antara kita, baik secara sadar ataupun tidak sadar, atau mungkin kita pernah melihat praktek yang demikian di sekitar kita. Maka pertama, mengucapkan, seorang mengatakan hujan terus, ya, dan dengan nada yang kesal. Nah, dia adalah sebagai seorang pedagang ketika
turun hujan, maka akan sedikit orang yang membeli dan seterusnya, sehingga dia pun mengucapkan ucapan seperti ini. Maka ini tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang muslim. Tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang muslim ketika dia mengatakan ucapan seperti ini dengan nada kesal dan seakan-akan dia tidak senang dengan apa yang Allah SWT takdirkan. Sekali lagi, ini adalah ucapan yang tidak pantas. Allah SWT, dialah yang mentakdirkan segala sesuatu. Dialah yang menahan hujan dan dialah yang menurunkan hujan. Dan hujan yang Allah SWT turunkan tentunya dengan hikmah. Dan ketika Allah SWT menahan juga dengan hikmah. Ketika Allah SWT menurunkan hujan, maka dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu bukan turun begitu saja. Allah SWT telah mengukur, Allah SWT telah menentukan kapannya, daerah mana saja yang akan terkena hujan, itu adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua terjadi dengan hikmah. Allah SWT tidaklah melakukan sesuatu dengan begitu saja tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan. Sehingga seorang muslim yakin di dalam turunnya hujan, maka di situ ada kebaikan bagi kita semuanya. Dan hujan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan air dari gunung, dari air laut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gerakkan dan Allah arahkan ke kampung-kampung, ke daerah-daerah yang Allah SWT inginkan. Kemudian Allah SWT turunkan di sana. Dan di situ manusia akan mengambil banyak faedah untuk dirinya sendiri, untuk kebersihan dirinya, untuk minum dirinya, untuk makan dirinya. Kemudian juga untuk hewan-hewan, tumbuhan yang dengannya mereka akan menghasilkan oksigen dan seterusnya. Banyak manfaat yang Allah SWT jadikan di dalam air ini. Jangan karena kemudian kita lihat sebagai seorang pedagang, kita merasa rugi, ya, kemudian seseorang mencela, kemudian dia mengucapkan ucapan seperti ini. Ya, dia harus melihat lebih dalam dan melihat maslahat. Ini adalah maslahat orang banyak. Ya, mungkin kita dari satu sisi rugi, ya, kita merasa berkurang, ya, pelanggan kita dan seterusnya. Tapi kita melihat manfaat yang jauh lebih besar daripada itu, yang Allah SWT inginkan bagi manusia. Sehingga sekali lagi tidak pantas mengucapkan ucapan seperti ini, dan seseorang hendaklah dia bersabar dan yakin bahwasanya rezeki yang sudah Allah SWT tulis di dalam Lauhul Mahfuz ini tidak akan berkurang, tidak akan kemana-mana, dan tidak akan seorang meninggal dunia kecuali setelah disempurnakan seluruh rezekinya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang mengucapkan bismillah. Kemudian seseorang yang dengan kainnya membersihkan barang dagangannya dan mengatakan laris dan seterusnya dengan keyakinan seperti ini bisa menjadikan barang dagangannya laris, maka ini sesuatu yang tidak benar dan tidak diajarkan oleh Nabi SAW, meskipun di awal dia mengatakan bismillah. Meskipun dia di awal mengatakan bismillah. Ya, ini termasuk wallahu alam bid'ah di dalam agama, sesuatu yang baru di dalam agama. Dan seseorang apabila dia ingin barang dagangannya laris, dia menggunakan cara-cara yang syar'i. Dan
berusaha semaksimal mungkin melihat faktor-faktor yang menjadikan barang dagangannya laris, seperti misalnya dengan memperbaiki kualitas barang, kemudian memperbaiki marketing, kemudian juga mencari tempat yang strategis, dan seterusnya. Ini yang bisa dilakukan oleh seseorang, ya, dan tentunya diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dia berusaha dengan usaha yang mungkin di mata orang lain itu adalah sesuatu yang lemah, tapi karena Allah SWT memberikan taufik, mungkin dia nggak punya uang untuk bisa menyewa di tempat yang ramai, dia hanya bisa menyewa di gang-gang misalnya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membuka usahanya, meramaikan usahanya. Sehingga meskipun dia mungkin jarang upload, dia jarang membuat iklan, tapi ternyata dagangannya ramai, didatangi oleh manusia, dicari oleh orang lain. Yang demikian adalah keutamaan yang Allah SWT berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jelas kita berusaha dengan cara-cara yang syar'i, cara-cara yang diperbolehkan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, wallahu taala a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Bapak Fuad dari Jakarta Utara yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari hamba Allah dari Jambi, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Baik, izin bertanya Ustaz. Qadarullah ana ditakdirkan bercerai sama suami, saya diceraikan oleh suami. Kemudian yang ingin saya tanyakan, saya ditinggalkan sama suami itu sudah 8 bulan yang lalu. Nah, tiba-tiba sekarang sudah ada kayak dari pengadilan agama. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, saya tidak pernah bertemu lagi sama suami. Saya ditalak melalui rekaman suara. Dari mulai perceraian sampai sekarang saya tidak pernah bertemu, sehingga saya tidak bisa memberi apa yang pernah dia beri kepada saya. Seperti dia pernah memberi satu benda yang seperti aset yang kami beli bersama dengan mantan suami. Benda itu belum saya jual Ustaz. Yang ingin saya pertanyakan, apakah benda itu sudah menjadi hak saya atau hak bersama sama beliau Ustaz? Baik, sudah Ibu? Ya, seperti itu Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Wallah alam, yang saya pahami dari pertanyaan tadi, seorang ibu, dia dicerai oleh suaminya, kemudian dia memiliki benda yang dahulu dia beli bersama suaminya. Apakah setelah cerai benda tersebut menjadi otomatis milik wanita tadi, ya, ibu tadi, atau bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam dalam masalah ini. Apabila terjadi perceraian dan statusnya bukan lagi sebagai seorang suami dan juga istri, maka benda tersebut harus tetap diselesaikan atau masih menjadi milik bersama. Benda tersebut masih menjadi milik bersama. Laki-laki tersebut masih memiliki hak dari benda tadi, dan wanita tersebut atau istri tersebut yang sudah ditalak juga demikian, masih memiliki hak dari benda tadi, sehingga perlu diselesaikan baik-baik
Jadi masing-masing memiliki hak dan dikembalikan kepada haknya masing-masing. Dikembalikan kepada haknya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pemahaman baru tentunya bagi hamba Allah dari Jambi yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari hamba Allah dari Lampung, Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo, Baik, Ibu, silakan pertanyaannya, Ibu. ini Ibu Misrani. Halo, Ibu. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya mau bertanya ini, Ustaz. Saya kan mengaji Al-Quran gitu ya. Nah, alhamdulillah itu udah juz 27. Nah, ini sama teman-teman saya, teman ngaji itu kan akan mengadakan syukuran, yaitu bacaan gitu ya, Ustaz ya. Sama guru ngajinya itu disuruh gitu. Katanya kalau hatam Quran itu harus dihatamin. Dan itu harus membuat sejenis ingkung gitu loh Ustadz, yang ayam dipotong tapi nggak dipotong-potong gitu. Itu nanti ada bacaan-bacaan yang seperti kayak ritual gitu ya Ustadz. Itu diperbolehkan nggak? Itu kayak gitu itu ya Ustadz. Baik. Nah, itu aja Ustadz. Baik, Ibu. Mohon tausiahnya. Kalau Nah. Ubikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat bisa membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membaca Al-Quran adalah amal saleh yang memiliki pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dari setiap huruf yang dia baca, dia mendapatkan kebaikan, dan masing-masing kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka hendaknya ditutup ya membaca Al-Quran ini dengan cara yang baik juga. Mengkhatamkan Al-Quran dengan cara yang baik. Bagaimana cara mengkhatamkan Al-Quran dengan cara yang baik? Tentunya dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan oleh para salaf. Bagaimana mereka dahulu mengkhatamkan Al-Quran? Karena mereka dahulu juga banyak mengkhatamkan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi bacaan utama mereka setiap hari. Ya, setiap pekan mereka mengkhatamkan Al-Quran. Jadi para salaf dahulu menjadikan Al-Quran itu menjadi 7 bagian. Nah, setiap bagian dia baca 1 hari. Setiap bagian 1 hari. Sehingga setiap pekan mereka mengkhatamkan Al-Quran. Dan apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya tidak dinukil dari para salaf. Ya tidak dinukil dari mereka bahwasanya setiap kali mereka mengkhatamkan Al-Quran, mereka kemudian melakukan seperti yang tadi disebutkan, padahal itu adalah sesuatu yang mungkin dilakukan di zaman mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Dinukil dari Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi SAW, bahwasanya apabila beliau mengkhatamkan Al-Quran, maka beliau kumpulkan anak-anaknya. Beliau kumpulkan anak-anaknya. Kemudian beliau berdoa dan menyuruh mereka untuk mengaminkan. Beliau berdoa kemudian menyuruh mereka untuk mengaminkan. Ini yang dinukil dari beliau, dan mungkin ini bisa dicontoh ya ketika kita mengkhatamkan Al-Quran, kita kumpulkan yang dimudahkan. Mungkin di situ ada anak kita, di situ ada cucu kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah SWT dan meminta mereka untuk mengaminkan, doa dengan kebaikan dunia dan juga akhirat sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan seandainya kita berdoa dengan bahasa kita pun tidak masalah.
Nah ini yang lebih selamat tentunya daripada kita melakukan seperti yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, kita menyembelih ayam, kemudian dibuat ingkung atau apa tadi namanya, kemudian dibagi-bagikan dan seterusnya. Nah ini di samping tidak ada di sana dalil yang menunjukkan keutamaannya, demikian pula ini bisa membebani seseorang dan dikhawatirkan ini adalah bagian dari bid'ah di dalam agama yang bukan keridhaan Allah SWT yang kita dapatkan, tapi justru ini adalah menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi hamba Allah yang baru saja bertanya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustadz pada sesi live interaktif kali ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas yang sudah meluangkan waktunya kepada kita untuk bisa bersapa, bersua bersama pemirsa Fatwa TV dimanapun mereka berada. Dan kami doakan semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, dan semoga ilmu yang Ustadz sampaikan kepada kami bisa bermanfaat dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Selagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Fikum barakallah. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menyaksikan Fatwa TV live interaktif. Kembali ke hadis Nabi SAW bersama Ustadz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullahu ta'ala setiap hari Kamis jam 10 pagi live di Fatwa TV. Dan kami juga mengajak Anda untuk bisa bahu-membahu membantu mensupport program dakwah Fatwa TV dengan cara menyalurkan harta terbaik Anda melalui barcode ataupun nomor rekening yang Anda lihat di layar kaca Anda. Kami mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada para donatur yang telah membantu mensupport program dakwah Fatwa TV. Semoga Allah senantiasa membalas apa yang telah Anda perbuat. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, berakhir pula sesi live interaktif kita pada malam hari ini. Saya mewakili host dan kru dari studio Fatwa TV Jember pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.